Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Maisha Rozamzami. Hari ini kita bahas lagi mengenai komposisi dan inverse fungsi, lanjutan dari minggu sebelumnya. Pembahasan yang pertama yaitu di sini ada contoh soal. Diketahui F bundaran G X sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 1 dan ada GX-nya sama dengan X plus 3. Yang diminta menentukan Fx. Kalau kemarin kan disuruh menentukan yang belakang. Nih yang posisinya di belakang. Kalau sekarang kita diminta menentukan yang posisinya di depan, Fx-nya. Caranya adalah memisalkan. Kita punya modal X plus 3 nih. Kita misalkan dulu X plus 3 itu adalah T. Maka si plus 3-nya pindah ke sini. Jadi X sama dengan T min 3. Jadi kita misalkan dulu X plus 3 adalah T, maka X sama dengan plus 3-nya pindah jadi T min 3. Ini nanti kita pakai. Terus kita tulis dari model yang diketahui adalah F bundaran G. F bundaran GX adalah ini ya, sesuai dengan modalnya. Kemudian tulis sesuai dengan yang kemarin, yaitu F bundaran G artinya penulisannya adalah F, kemudian GX-nya di dalam. Sama dengan ini. GX-nya apa? GX-nya itu adalah X plus 3. Berarti F dalam kurung X plus 3. Sama dengan ini ya. Kemudian tadi sesuai dengan permisalan bahwa X plus 3 itu kita misalkan T. Berarti X plus 3 ini diganti dengan T nih, FT gitu. Sama dengan, maka setiap X-nya ini diganti dengan yang tadi permisalan X itu apa? X itu adalah T min 3. Berarti setiap X yang ada di sini diganti dengan T min 3. Duanya tetap, X-nya diganti T min 3 di dalam kurung karena ada kuadratnya, kemudian dikurangi 6 dalam kurung, X-nya diganti jadi T min 3 plus 1. Kalau sudah, duanya tetap, selesaikan dulu T min 3 pangkat 2. T min 3 dikuadratkan itu hasilnya T kuadrat min 6T plus 9. Kemudian ini min 6 dikali T hasilnya min 6T. Min 6 dikali min 3 hasilnya plus 18, kemudian ditambah 1. Lalu FT sama dengan, ini dikali ke dalam ini satu-satu, 2 dikali T kuadrat, 2 dikali min 6T, 2 dikali positif 9, hasilnya adalah 2T kuadrat min 12T plus 18. Kemudian ini ngikut nih, min 6T, 18 tambah 1, 19 ya, jadi positif 19. Kalau sudah tinggal dihitung hasilnya, 2T kuadratnya tetap min 12T min 12T dikurang 6T, berarti punya hutang 12, ngutang lagi 6, maka hutangnya jadi 18T atau min 18T. 18 tambah 19 positif 37. Kemudian kalau sudah hasilnya seperti ini, tinggal rubah T-nya menjadi X, maka hasilnya Fx sama dengan 2X kuadrat min 18X plus 37. Jadi setiap T-nya diganti dengan X, gitu. Ini untuk pembahasan pertama, yaitu mencari fungsi yang ada di depan sini. Kalau minggu lalu kita belajar mencari fungsi yang ada di belakang sini ya. Lanjut pembahasan 2. Pembahasan 2 itu inverse dari komposisi fungsi. Misalkan diketahui Fx dan Gx. Inverse dari komposisi fungsi Fx dan Gx didefinisikan seperti ini ya. Jadi dikomposisikan dulu, kemudian diinverse. Ini boleh juga kamu inverse dulu masing-masing, baru kemudian dikomposisikan. Boleh. Jadi fungsi inverse itu simbolnya adalah pangkat negatif 1. Caranya kalau di sini nanti saya jelaskannya, dikomposisikan dulu baru diinverse gitu ya. Kita coba contohnya. Ini contohnya, diketahui ada fungsi F dan fungsi G. Tentukan F bundaran G inverse. Jadi inverse dari F bundaran G dan inverse dari G bundaran F. Pertama kita cari dulu F bundaran G. F bundaran G berarti F Gx-nya di dalam. F Gx-nya diganti sesuai dengan soal, ini ada X kuadrat plus 3. Kemudian kerjanya dari F. F-nya ini ya, berarti 5-nya tetap. X-nya diganti dengan X kuadrat plus 3.
min 1. Kalau sudah dikali 1 nih 5 kali X kuadrat, 5 dikali positif 3. Maka hasilnya 5X kuadrat ditambah 15 dikurang 1. 15 kurang 1, 14. Ya udah, berarti F bundaran G hasilnya adalah 5X kuadrat plus 14. Atau F bundaran GX ini kita ganti jadi Y. Y sama dengan 5X kuadrat plus 14. Kalau udah kita cari inversenya. Cari inversenya berarti mengubah dari Y sama dengan ini menjadi X sama dengan. Berarti yang pindah lebih dulu adalah positif 14. Positif 14 pindah menjadi Y min 14 sama dengan 5X kuadratnya tetap. Kemudian 5-nya pindah, ini tuh perkalian. Kalau 5 pindah berarti dia jadi pembagi, posisinya di bawah. Y min 14 dibagi 5 sama dengan X kuadrat. Kuadratnya biar hilang, berarti pindah ke sebelah sini, maka jadinya adalah akar dari Y min 14 per 5 sama dengan X gitu. Lalu maka hasilnya adalah inverse dari F bundaran G itu adalah X min 14 per 5. Jadi Y-nya diganti menjadi X. Ini kalau sudah ketemu hasilnya. Sekarang kita cari yang G bundaran F. Inverse dari G bundaran F berarti kita cari dulu komposisinya atau G bundaran F-nya dulu. G dalam kurung Fx, G dalam kurung Fx-nya tadi apa? Nih Fx-nya 5x min 1. Tulis 5x min 1. Kemudian di sininya kan G. Berarti kita lihat dari G. Nih G-nya ya. Berarti X-nya diganti dengan 5x min 1. Maka jadinya, ini kuadrat. Jadinya 5x min 1 dikuadratkan, kemudian ditambah 3. Nih. Kalau sudah sama kayak tadi, jadi Y sama dengan nih. Kita ganti Y sama dengan 5x kuadrat, 5x min 1 dikuadratkan ditambah 3. Kalau sudah pindah dulu kita cari inverse. Kita cari inverse dari sini nih, kerjanya dari sini, pindah ke sini. Plus 3-nya pindah ke ruas kiri jadi Y min 3. Ini tetap. Kemudian pangkatnya dulu, pangkat 2-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi akar. Berarti akar dari Y min 3 sama dengan 5x min 1. Kemudian kalau sudah, min 1-nya yang pindah menjadi akar dari Y min 3, kemudian ditambah 1 sama dengan 5x. 5x-nya tetap. 5x-nya ini pindah, 5 ini perkaliannya sama X, berarti kalau pindah jadinya pembagi. Maka akar dari Y min 3 ditambah 1 per 5. Ini udah hasil. Kalau sudah hasilnya tuh kalau sudah X sama dengan. Kalau sudah X sama dengan berarti sudah hasilnya. Tinggal kita simpulkan, maka hasil inverse dari G bundaran F adalah Y-nya diganti jadi X. X min 3 ditambah 1, akar dari X min 3 ditambah 1 per 5. Itu hasilnya untuk G bundaran F. Kemarin sudah dicatat, berarti minggu ini kita coba latihan soalnya. Lihat di Classroom, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.